Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, sukacita, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dalam doa kami saat ini mengucap syukur karena berkat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-6. Nah, teman-teman mungkin bisa membaca keseluruhan pasal setelah nanti mendengarkan firman ya. Dan sekarang yang mau saya bacakan pada Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, aku mau sedikit cerita ya. Jadi dulu sebelum tahun 1930, hak kepolisian menggunakan metode Bertillon untuk mengenali pelaku kejahatan. Dulu metode Bertillon ini mendasarkan pengenalan seseorang melalui bentuk dan ukuran wajah, mata, hidung, mulut, telinga, rambut, dan berbagai tanda pada tubuh lah pokoknya. Nah, tapi semenjak adanya pelaku kejahatan bernama William West yang wajahnya itu mirip dengan orang lain yang bernama Will West, maka metode sidik jari mulai digunakan menggantikan metode Bertillon sampai hari ini. Dan sidik jari digunakan untuk mengenali identitas seseorang. Metode ini pun juga digunakan untuk keperluan biometri yang dipakai dalam kartu tanda penduduk, paspor, SIM, dan sebagainya. Hampir seluruh negara atau semua negara di dunia saat ini mempunyai data sidik jari penduduknya yang diperlukan untuk berbagai macam keperluan, termasuk untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Berbeda dengan sistem sidik jari yang dipakai manusia, Tuhan tidak memerlukan metode itu untuk mengenali perilaku kita. Tuhan mengenal setiap orang satu persatu. Tuhan mengenal kita tanpa harus mengecek sidik jari kita bagaimana, karena Ia sudah tahu kita luar dan dalam. Nah, aku baca lagi tadi dari bacaan kita ya pada Roma 6 ayat yang 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, teman-teman, aku hari ini mungkin nggak nyampein banyak ya, tetapi aku karena membaca ayat ini tuh aku jadi seperti diingatkan oleh Tuhan, dan aku jadi kayak Tuhan itu memberiku pesan bahwa tolong sampaikan ini kepada orang-orang di sekitar, ataupun ya pokoknya tolong disampaikan lah, tolong sebarkan. Jadi dalam ayat ini tuh firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita bukanlah orang-orang yang bertekun dalam dosa, tapi kita adalah orang-orang yang bertekun dalam kebenaran. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya keluar masuk penjara dan sidik jarinya sudah dikenal sebagai sidik jari yang berulang kali muncul dalam tindak kriminal. Mereka ini adalah orang-orang yang bertekun dalam perbuatan kejahatan. Jangan kita bersikap seperti yang demikian. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang tidak berkenan, dan sebaliknya kita hidup dalam cara yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Pesan firman Tuhan melalui pasal 6 ini buat kita adalah, yang pertama, jangan lagi kita hidup menurut keinginan dosa. Kalau kita baca pada Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ya,
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan juga pada Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, jadi teman-teman semua dan saya semua adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran, maka kita melakukan yang benar, bukan yang tidak benar. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga melihat dan tahu siapa saja yang tekun di dalam dosa dan siapa saja yang tekun di dalam kebenaran. Mari kita bertekun bukan dalam dosa, tapi mari kita bertekunlah dalam kebenarannya. Amin. Yuk teman-teman semua, aku mau berdoa buat teman-teman semua dan orang-orang yang ada di dunia ini bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali lagi Engkau mengajarkan dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi hidup dalam dosa, tidak hidup dalam cara-cara hidup kami yang lama, tapi hidup dalam cara yang baru yang berkenan kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami Engkau mampukan untuk bertekun hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau meninggalkan segala dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu yang mulia. Bapa, berkati kami, pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami benar dan berkenan dalam segala apa yang kami lakukan. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam rencana mengerjakan sesuatu agar Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan yang menyatakan campur tangan-Mu dalam setiap rencana-rencana kami. Dan Tuhan yang mengintervensi dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya yang terbaik yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kiranya berkenan apa adanya, dan yang perlu teman-teman ingat, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.